Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang iman. Iya. Dan di dalam uraian pembahasan iman ini terdapat sejumlah usul ahli sunnah wal jamaah, dasar-dasar yang merupakan fondasi akidah ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan tentang iman ini termasuk pembahasan yang banyak dibahas oleh para ulama salaf di dalam buku-buku mereka, karena banyak dari ahlul bid'ah memiliki penyimpangan di dalam masalah keimanan ini. Baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di buku panduan halaman 20, kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus kama jaa fil athar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kama jaa fil athar, sebagaimana datang dalam al-athar, di sebagian cetakan, fil khabar, sebagaimana datang di dalam khabar. Ini maknanya sama ya, artinya datang di dalam hadits yang marfu'. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Adalah yang paling bagus akhlaknya. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan iman diuraikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di sini. Dan iman itu memiliki dua penggunaan di kalangan ulama. Kadang digunakan dengan makna umum dan kadang digunakan dengan makna khusus. Iya. Dalam makna umumnya, iman adalah sama dengan Islam. Adalah sama dengan Islam. Iya. Karena itu sebagian ulama kita ada yang menulis buku-buku akidah, mereka sebut juga pembahasan akidah itu dengan pembahasan al-iman. Pembahasan iman. Iya. Walaupun tidak membahas khusus tentang uraian-uraian tentang iman, mereka juga
Mereka juga membahas tentang pokok-pokok akidah yang lainnya. Maka di sini penggunaan iman itu sama dengan penggunaan Islam dalam makna umumnya. Adapun dalam makna khususnya, iman itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya keyakinan yang berkaitan dengan hati, namun disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Iya. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, maka beliau sebutkan definisi. Ditanya tentang Islam, beliau menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimaz shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dan kau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji apabila engkau mampu untuk hal tersebut. Beliau jawab, Islam itu dengan perkara apa? Perkara yang zahir, amalan-amalan zahir. Iya. Dan ketika beliau ditanya tentang iman, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka ini iman dijawab oleh Nabi dengan perkara yang apa? Perkara yang batin. Iya. Dan dimaklumi hal yang ada di dalam hati saja tidak cukup. Karena itu tadi saya katakan bahwa iman dengan makna khususnya adalah keyakinan di dalam hati disertai dengan amalan zahir membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Demikian pula Islam, perkara-perkara yang sifatnya zahir tapi harus disertai dengan keyakinan di dalam hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Iya. Adapun penggunaan Islam dan iman kalau digunakan secara tersendiri, ini maknanya sama, memberi masuk ke dalam makna umum. Karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cabang-cabang keimanan, beliau berkata, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 cabang lebih. Ya, 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini masuk di mana tadi yang di pertanyaan Jibril, di Islam atau di iman tadi? Masuk di Islam. Ya kan? Di rukun Islam. Dan di sini disebut dari cabang apa? Iman. Sebab ini penggunaan iman dengan makna apa? Makna umum. Iya. Baik. Kemudian yang paling rendahnya dari cabang itu, yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan Nabi sebutkan bahwa rasa malu adalah bagian dari keimanan. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan iman. Iya. Dan iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran. Ya, ini definisi yang diucapkan oleh kebanyakan ulama. Kalau menurut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tepatnya secara bahasa dikatakan bahwa iman adalah al-iqrar. Bukan sekadar tasdik, tapi iqrar, pembenaran disertai dengan apa? Penerimaan. Sertai dengan penerimaan. Dan ini penggunaan secara bahasa untuk iman ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Di surah Yusuf
ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam sudah melemparkan Nabi Yusuf di mana? Di sumur. Maka mereka datang kepada ayah mereka dengan membawa baju dilumuri dengan darah palsu. Iya. Dalam keadaan mereka menangis. Dan mereka berkata kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau ayah kami tidak beriman kepada kami walaupun kami apa? Jujur. Penggunaan iman di sini makna apa? Makna bahasa. Maksudnya engkau tidak beriman kepada kami, tidak membenarkan kami, tidak mempercayai kami walaupun kami apa? Kami jujur. Iya. Jadi ini iman secara bahasa. Adapun dalam istilah ahli sunnah wal jamaah tentang iman, pokok keyakinan mereka dikumpul oleh Imam Ahmad dalam 4 kalimat ringkas ini. Kata beliau, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya. Jadi 4 kalimat mengumpulkan seluruh makna iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Iya. Bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Iya. Baik. Jadi ini definisi iman secara istilah. Tapi yang disebut oleh Imam Ahmad di sini tidak bertentangan dengan ucapan sebagian dari as-salaf. Mereka berkata bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Ya, di definisi lain disebutkan 3. Ucapan, keyakinan dengan apa? Amalan. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Imam Ahmad di sini. Qaulun wa amal. Sebab ucapan itu ada 2 macam, dan amalan ada 2 macam. Ucapan ada ucapan hati, ada ucapan apa? Lisan. Amalan juga ada 2 macam, ada amalan hati dan ada amalan apa? Anggota tubuh. Iya. Kalau begitu tidak bertentangan dengan orang yang merinci bahwa iman adalah ucapan, keyakinan dan apa? Amalan. Ya, ini hanya perbedaan lafaz saja. Tapi maksud mereka semuanya sama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu terangkai dari 3 hal. Ucapan, keyakinan, dan apa? Amalan. Seluruh dari 3 ini masuk di dalam penamaan iman di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, itu ayat yang kedua hingga ayat yang keempat dari surah Al-Anfal. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman itu, alladzina adalah orang-orang idza dzukirallah, apabila Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Ini amalan apa ini? Hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Ini juga dari amalan hati.
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Iya, tawakal ini dasarnya dari amalan hati. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Ya, salat ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan tubuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ini apa ini? Mengeluarkan zakat, amalan apa? Amalan badannya dikeluarkan. Nah, tapi tentunya disertai dengan keikhlasan di dalam hati. Ya. Dan di akhir ayat dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan berbagai derajat di sisi Rabb mereka, ya, pengampunan dan rezeki yang mulia. Dan rezeki yang mulia. Baik, ini satu ayat ya, di dalam Al-Quran, satu tempat di dalam Al-Quran, ya, dirangkai dan disebutkan amalan-amalan keimanan tersebut. Ya, di antara ayat-ayat juga yang menunjukkan rangkaian ini adalah ayat-ayat di surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun." Ya, dan seterusnya ya, dari ayat-ayat. Jadi disebutkan telah beruntung orang yang beriman. Disebutkan banyak sifat. Mereka khusyuk di dalam sholatnya, berpaling dari hal yang sia-sia. Mereka menunaikan zakat. Iya. Dan kata zakat di dalam ayat itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ditafsirkan dengan zakat bermakna dia keluarkan hartanya, dan ditafsirkan zakat dengan makna dia bersihkan jiwanya. Dia bersihkan jiwanya. Ya, dan mereka menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri dan budak yang dia miliki. Ya. Nah, dan seterusnya ya, dari ayat-ayat di surah Al-Mu'minun diterangkan tentang apa? Tentang sifat-sifat orang yang beriman. Iya. Jadi keimanan ini terdiri, terangkai dari ucapan, amalan, dan apa? Keyakinan. Baik. Ini penjelasan secara global tentang iman di kalangan ahli sunnah. Iya. Kemudian di potongan yang terakhir dari pembahasan iman di kalangan ahli sunnah adalah yazidu wa yanqus. Bertambah dan apa? Berkurang. Ya, iman itu mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Ini banyak dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, tadi saya bacakan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Ini jelas ya, menunjukkan pertambahan. Nah, dan juga ayat di akhir surah At-Taubah, ya fa'amal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Ya. Di tempat yang lain, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada kaum mukminin supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki. Iya. Dan juga di ayat yang lain tentang kisah para sahabat di perang Khandaq, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya. Mereka bertambah keimanan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal yang ini terdapat penyebutan pertambahan keimanan. Ya, Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di Kitabul Iman disebutkan sekitar 10 atau 11 ayat
ya tentang pertambahan ini. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, ini kan ayat-ayat cuma pertambahan iman saja, tidak ada penjelasan tentang apa? Berkurangnya. Ya. Maka jawabannya dimaklumi bahwa kalau sesuatu itu bisa bertambah, berarti bisa apa? Bisa berkurang. Ya. Dan penegasan bisa berkurangnya itu ada di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadits yang menjelaskannya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Iya. Baik. Dan di dalam hadits syafaat, iya, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu habbatin min sya'iratin min al-iman, atau mithqalu sya'iratin min al-iman, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin min al-iman, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu darratin min al-iman. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari keimanan. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari keimanan, lebih kecil lagi. Dan akan keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah dari keimanan. Darrah ini seperti telur semut atau yang semisal dengan itu, kecil sekali. Ya, yang disebut dengan darrah. Ya, memang orang-orang di masa itu kalau mereka mengukur hal yang paling kecil, mereka sebut dengan bahasa apa? Darrah. Jelas ya? Tapi bukan artinya, darrah itu bukan artinya zat yang tidak ada ukurannya. Ada, dimaklumi. Ya. Karena itu sebagian orang yang mengartikan darrah sekarang seperti atom atau yang semisal dengan itu. Ini orang nggak paham bahasa Arab. Ya. Baik. Dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan darrah di dalam istilah bahasa Arab. Dia ibarat dipakai oleh orang Arab untuk sesuatu yang paling kecil, tapi bukan artinya diartikan atom. Ya. Baik. Karena itu tidak dikenal di masa itu. Mana orang-orang dahulu kenal atom? Jadi di dalam hadits tersebut terlihat ya, keimanan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, menunjukkan bahwa iman itu bisa apa? Bisa berkurang. Ya. Dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Dan inilah pokok keyakinan ahli sunnah di dalam masalah iman. Ini pokok keyakinan ahli sunnah di dalam masalah iman. Karena itu kata sebagian ulama, Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah, beliau sebutkan bahwa siapa yang meyakini hal ini, bahwa iman itu keyakinan, ucapan, keyakinan, amalan, bertambah dan berkurang, maka dia telah keluar dari seluruh penyimpangan orang yang menyimpan di masalah apa? Di masalah iman. Iya. Sebab mereka yang menyimpan dalam masalah iman, iya, itu ada dua kelompok. Nah, ada kelompok Murji'ah dan ada kelompok Al-Wa'idiyah. Nah, kelompok Murji'ah ini mereka mengakhirkan amalan dari iman. Mereka keluarkan amalan dari apa? Dari iman. Ya. Mereka keluarkan amalan dari iman. Sehingga iman itu menurut mereka hanya ucapan dan keyakinan saja
Ya, adapun amalan tidak masuk di dalam iman. Dan kelompok Murji'ah ini ada beberapa sekte di dalamnya. Iya. Di antara yang paling ekstrimnya adalah kelompok Jahmiyah. Bahwa iman itu hanya pembenaran di dalam hati saja. Walaupun tidak ada ucapan, dia sudah masuk di dalam apa? Iman. Dan ada beraneka ragam ya ucapan di dalam hal ini. Ada yang berkata bahwa iman sekadar pengujaran, sekadar pengucapan itu sudah cukup dia sebagai mukmin. Ini adalah pendapat-pendapat batil tentunya. Iya. Kalau iman itu sekadar pembenaran di dalam hati, Fir'aun berarti sudah apa? Sudah mukmin. Iya, sebab dia sudah berucap, malah sudah dia ucapkan, dia benarkan di dalam hatinya. Bala. Sebelum Nabi Musa alaihi salam, iya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sebelum Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun telah mengakui ya, dan tahu kebenaran Nabi Musa. Itu disebut di dalam Al-Quran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa udwa. Ya. Atau dhulman wa udwana. Dan mereka mengingkari hal tersebut, menentangnya, padahal jiwa-jiwa mereka meyakininya. Ada keyakinan mereka, tapi itu tidak memberi manfaat. Ya, kalau dikatakan bahwa iman sekedar ucapan saja, berarti kaum munafikin adalah apa? Orang-orang yang beriman. Ya, dan ini sangat batil tentunya, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Ya. Ini keyakinan ya, kelompok sesat kaum Murji'ah di dalam masalah iman. Ini telah ditulis buku-buku oleh Ahlul Bidah. Ibn Arabi menulis buku judulnya Imanu Fir'aun. Keimanan apa? Fir'aun. Jadi dianggap bahwa Fir'aun itu adalah apa? Mukmin. Dan ini jangan dianggap perkara yang aneh. Hingga hari ini masih ada yang mewarisi pemikiran tersebut. Ada orang-orang yang apa? Menyebutkan bahwa Fir'aun adalah mukmin. Iya. Nah, ini diketemukan ya di Makassar dulu tahun 90-an. Salah satu universitas ada seminar dengan judul Fir'aun Mukmin Sejati. Iya. Mukmin sejati. Dan ini akar pemikirannya dari sini. Dalam masalah apa? Keimanan. Ya, penyimpangan mereka di dalam memahami iman itu apa. Baik. Kemudian jadi itu kelompok Murji'ah, dan pokoknya mereka berjumpa mengeluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Hanya saja kaum Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling minim kesesatannya itu adalah kaum Murji'ah disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Murji'ah al-Fuqaha. Nah, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau memiliki buku dengan judul Kitabul Iman. Di awal bukunya beliau singgung kelompok yang menyimpang atau kelompok yang berbicara tentang iman. Maka beliau hanya menyebut dua ucapan yang dianggap saja. Ucapan ahli sunnah tentang iman seperti yang disebut oleh Imam Ahmad. Dan beliau singgung ucapan kelompok Murji'atul Fuqaha. Ya. Menunjukkan bahwa hanya ini yang dianggap. Ya, sebab Murji'atul Fuqaha ini mereka menganggap bahwa iman itu adalah ucapan dan keyakinan saja. Amalan tidak dimasukkan di dalamnya. Ini pemikiran Murji'ah ini dicetuskan oleh Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi. Ya, dan dari Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi inilah diambil oleh Abu Hanifah pemahaman Murji'atul Fuqaha. Ya, sebab bersama Abu Hanifah pemikiran ini diwarisi oleh murid-muridnya, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli fikih. Maka dikatakanlah bahwa mereka ini Murji'ahnya kaum apa? Kaum Fuqaha. Ya. Ini dianggap bid'ah dan kesesatan di dalam agama, diingkari oleh para ulama. Bahkan Hammad bin Abi Sulaiman sendiri, dia menyelisih guru-gurunya dalam hal ini. Iya.
Di antara gurunya adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai ini imam besar ahli sunnah di Kufah pada masanya. Iya. Ibrahim An-Nakhai sendiri sangat keras terhadap kaum Murji'ah. Sangat keras terhadap kaum Murji'ah. Baik. Jadi ini yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Mereka secara umum sama dengan Murji'ah yang lainnya, mengeluarkan amalan dari keimanan. Dan ini adalah ucapan yang batil. Karena amalan masuk dalam rangkaian apa? Rangkaian iman. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menelantarkan keimanan kalian. Iman yang dimaksud di dalam ayat di surah Al-Baqarah itu adalah salat. Adalah apa? Salat. Dan salat ini semuanya disebut ya di dalam ayat sebagai apa? Sebagai iman. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu adalah menunjukkan bahwa amalan itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Iya, dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Baik. Jadi ini kelompok Murji'ah. Ada kelompok Al-Wa'idiyah, kelompok Wa'idiyah yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah satu kesatuan. Ya, iman adalah satu kesatuan. Kalau pergi seluruhnya, pergi sebagiannya, maka pergi seluruhnya. Pergi sebagiannya, maka pergi seluruhnya. Ini kelompok apa? Kelompok Al-Wa'idiyah. Ya, karena itulah mereka berpemahaman bahwa pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam, tidak ada imannya. So, kalau dia berbuat dosa besar, itu artinya dia menghilangkan seluruh keimanannya. Ya, dan ini berbeda dengan kaum Murji'ah. Mereka berkata bahwa iman itu satu kesatuan. Kalau sisa sebagiannya, maka sisa seluruhnya. Sebaliknya ya. Ya, kalau ada yang berbuat dosa besar, dosanya itu tidak membahayakan imannya. Tidak membahayakan apa? Imannya. Ya. Jadi mengharuskan kaum Murji'ah mengatakan bahwa iman manusia itu sama. Tidak ada beda antara imannya para nabi dan para rasul dengan iman Abu Bakar. Ya, imannya orang yang rajin sholat, rajin beribadah, tidak ada bedanya dengan imannya orang yang gemar berzina, meminum khamar, berjudi, pelaku maksiat. Karena mereka anggap bahwa amalan tidak menjadi ukuran apa? Keimanan. Dan ini tentunya adalah hal yang batil. Dimaklumi kebatilannya. Iya. Baik. Jadi perhatikan ya, dari ahlul bidah ini, kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah, mereka sama-sama menyimpang karena mengatakan bahwa iman hanya satu kesatuan, tidak berpisah-pisah. Ya, bedanya kalau kaum Murji'ah mereka katakan kalau sisa sebagiannya maka sisa seluruhnya. Kalau kelompok Al-Wa'idiyah sebaliknya, kalau pergi sebagiannya maka pergi seluruhnya. Berbeda dengan ahli sunnah. Mereka katakan bahwa iman bertambah dan apa? Berkurang. Karena itu pelaku maksiat. Ya, pelaku maksiat dikatakan bahwa orang yang berbuat maksiat dia mukmin dengan imannya, bermaksiat dengan apa? Kemaksiatannya. Atau dikatakan bahwa dia adalah mukmin kurang imannya. Kurang imannya. Iya, tidak dikafirkan keluar dari Islam dan tidak pula dikatakan dia mukmin kuat imannya karena dia berbuat apa? Kemaksiatan. Iya. Maka ini adalah keyakinan pokok di kalangan ahli sunnah, diterangkan oleh adillah yang sangat banyak sekali. Iya. Sebagiannya telah kita terangkan tadi. Di sini Imam Ahmad menyebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang pertambahan iman. Iya. Bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa." Nah, ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani hasanun sahih. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau dikatakan kaum mukminin yang paling sempurna, berarti ada mukmin yang apa?
sempurna tapi di bawah derajat paling. Dan menunjukkan juga bahwa ada mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Iya, tidak sempurna keimanannya. Baik. Jadi ini hadis diantara dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Selesai sudah ya? Keyakinan pokok ahli sunnah di dalam hal ini. Dan seorang tatkala memahami bahwa iman terangkai dari 5 hal ini, disinilah fungsi seorang mempelajari akidah. Sebab dia tahu bahwa iman itu dengan 5 hal ini. Maka dia giatkan dirinya dengan keimanan yang berkaitan dengan ucapan. Ya. Apakah itu dengan membaca Al-Quran, membasahi lidahnya dengan zikir, bertutur kata yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, menegur orang yang keliru, dan selainnya dari amalan-amalan lisan. Demikian pula hatinya, dia makmurkan hatinya dengan amalan-amalan keimanan. Ya. Apalagi di amalan hati ini banyak sekali perkara-perkara yang sangat indah, tapi banyak orang yang tidak memahami. Ya, banyak dari kaum muslimin kadang dia percantik amalan zahirnya saja. Padahal amalan hati ini itu kalau dia percantik dan dia perbagus, amalan zahirnya akan menjadi berlipat ganda kebaikannya. Ya, karena itu sebagian dari as-salaf berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak mengalahkan para sahabat yang lainnya dalam amalan, ya, kecuali dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Nah ini benar ya. Kalau mau dikatakan bersedekah, sahabat semuanya bersedekah. Puasa mereka berpuasa, salat mereka salat, jihad mereka juga berjihad, membela Rasulullah semuanya membela Rasulullah. Iya. Yang membuat Abu Bakar menonjol di mana? Keimanan di dalam hatinya. Nah, inilah yang menyebabkan amalan-amalan beliau menjadi amalan yang besar. Ya, dan kata sebagian as-salaf, rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaggiruhu an-niyah. Kadang ada sebuah amalan yang kecil menjadi agung dan besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang besar menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Karena itu amalan-amalan hati banyak sekali ya. Dari keikhlasan, dari tawakal, dari at-ta'zim, dari mahabbah, dari al-khawf, ar-raja, tawakal, ar-raghabah, ar-rahbah. Ya, banyak lagi amalan-amalan hati. Ya. Ini kadang kurang dicermati oleh seorang hamba. Dan amalan hati ini kebanyakan pembahasannya di buku-buku akidah. Karena itu orang yang semakin baik akidahnya, semakin kuat akidahnya di atas usul ahli sunnah, maka pasti derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini yang memperbedakan ya amalan. Memperbedakan amalan. Ya jangan dilihat pada zahir yang dia lakukan. Karena amalannya besar. Tapi kalau tidak dalam hatinya yang memperbaiki amalan, kadang amalan tersebut tidak dianggap. Ya, bukankah Allah telah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, agar supaya membenahi amalan-amalan hati ini. Iya, serius dalam memperhatikannya. Lain kalau kita ingat bahwa Allah telah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Iya. Maka ini amalan hati hendaknya diseriusi dan diperbaiki. Iya. Dan ingat, keimanan bukan amalan hati saja. 3 rangkaian ya. Dan di sinilah ahli sunnah seimbang. Sebab pada orang, ya, kalau ditanya, lo kamu salaman dengan perempuan yang bukan mahram, ya, katanya yang penting hatinya. Ya, yang penting apa? Hatinya.
Nah, dan ini tidak jujur ya. Tidak mungkin ada hati yang bersih kemudian melakukan apa? Melakukan kemaksiatan. Ya, salaman dengan perempuan yang bukan mahram adalah maksiat. Tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keharamannya. Dalam hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqa'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khairul lahu min an tamassahu imra'atun laysat mahraman lah." Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum di kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Oh, salaman dengan perempuan, ditegur. Oh, yang penting apa? Yang penting hatinya. Ya. Jadi tidak benar ya. Maka harus diseimbangkan. Demikian pula tatkala kita tahu bahwa yang rangkaian iman adalah amalan, ya seorang hendaknya memperhatikan amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu ya manusia dengan badannya, kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, kemudian berjalan ke tempat-tempat ibadah, berjalan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya dari amalan-amalan besar yang terangkai dalam amalan apa? Amalan badan. Iya, dalam amalan seorang hamba. Iya. Kemudian dari pembahasan bahwa iman bertambah dan berkurang, ini juga terdapat renungan yang penting untuk dicermati oleh seorang muslim dan muslimah. Iya. Sebab kalau dia tahu bahwa iman bertambah dan berkurang, maka dia perlu untuk mengetahui dua ilmu. Ilmu yang pertama adalah sebab-sebab yang bisa menambah keimanannya. Dan ilmu yang kedua yang perlu dia ketahui adalah sebab-sebab yang bisa mengurangi apa? Bisa mengurangi keimanannya. Dan ini pembahasan luas ya kalau kita uraikan. Ya. Sebab-sebab yang bisa apa? Menambah keimanan. Ya. Demikian pula kalau kita jelaskan sebab-sebab yang mengurangi keimanan, ini juga banyak. Tapi tidak ada masalah saya berikan isyarat-isyarat global ya untuk kandungan pembahasan ini. Banyak sebab yang bisa menambah keimanan. Ya, di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu agama. Ya, bahkan di dalam ilmu ini ya terdapat sebab bertambahnya iman, hal yang menakjubkan. Hal yang apa? Menakjubkan. Ya. Karena itu tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah. Allah muliakan dia dengan ilmu agama. Allah muliakan dia dengan syariat yang agung. Ya, di dalam mempelajarinya ibadah dan pertambahan keimanan yang sangat besar. Kemudian dia telantarkan menuntut ilmu ini. Iya. Ini sering saya ucapkan ya bahwa di masa ini ya manusia sudah lebih dari cukup pada keperluan dunia mereka. Semuanya ada sudah. Ya. Ingin cari dokter sudah berlebihan. Hah? Ingin cari ahli bisnis, mungkin semuanya pebisnis. Ya. Ingin cari ahli manajemen, ada yang ahli pertanian ada, perkebunan ada, semuanya ada ahli-ahlinya. Ya. Dan berlebihan. Tapi yang kurang adalah apa? Ahli agama. Ya, itu yang kurang. Ya. Padahal umat ini perlu kepada orang-orang yang berilmu lebih banyak dan lebih banyak lagi. Nah, semua yang hadir di sini adalah ulama. Itu tidak cukup untuk Indonesia ini. Ya. Tidak cukup untuk siapa? Indonesia ini. Nah, karena itu siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, dia memiliki kecerdasan, memiliki kesempatan, jangan dia telantarkan dirinya dari amalan yang baik, dari pahala yang besar. Ya. Sebab tidak ada yang lebih afdal. Pekerjaan, banyak pekerjaan, tapi tidak ada yang lebih afdal dari pekerjaannya para nabi dan para rasul. Ya. Ada yang mengatakan ada yang lebih afdal dari pekerjaan para nabi dan para rasul. Ini pekerjaan yang paling afdal. Nah, karena itu hendaknya diingat tentang hal ini. Dan sekali lagi seorang hendaknya memikirkan hal yang terbaik untuk dirinya. Hal yang terbaik untuk dirinya. Dan kadang banyak orang kurang keyakinan. Ya. Kurang keyakinan. Ya, apakah itu pada orang tuanya, kadang pada anaknya sendiri. Seakan-akan kalau belajar agama, masa depannya kurang cerah. Ya. Tidak jelas. Ya. Dan ini adalah hal yang keliru. Hal yang keliru. Ya, Allah Subhanahu wa taala malah menjamin
Ya. Mereka yang bertakwa kepadanya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dia bersabar, Allah tidak akan melantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Allah yang akan menjaminnya. Iya, Allah yang akan menjaminnya. Cuman kadang kita kurang keyakinan. Ya, kurang keyakinan. Karena itu sekali lagi dari sebab utama yang sangat menambah keimanan adalah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena itu kalau kita lihat para ulama yang mempelajari ilmu, luar biasa, menakjubkan sekali. Satu hadits mereka cari, rela melakukan perjalanan berapa? 1 bulan, subhanallah. Ya, tersebut di Sahih Bukhari ya. Kisah Jabir radhiyallahu anhu melakukan perjalanan untuk menjumpai kawannya, ya Abdullah bin Unais. Sebab Jabir menghafal satu hadits, tidak ada yang hafal kecuali antara mereka berdua ya. Jadi Jabir melakukan perjalanan 1 bulan, ya, hanya untuk mengecek hafalannya sudah benar atau tidak. Ya, sampai ke tempat Abdullah bin Unais, Jabir berkata, saya hafal dari Nabi begini. Kata Abdullah bin Unais, ya begitu juga yang saya hafal. Ya. Setelah itu Jabir kembali. Subhanallah. Hanya untuk apa? 1 hadits. Nah, ini bukan perjalanan kayak kita sekarang ini ya. Perjalanan penuh dengan bahaya. Ya. Dia harus sabar dengan teriknya matahari. Berbagai rintangan di jalan. Ya. Menembus padang pasir yang sangat luas, mendaki gunung, menelusuri lembah. Ya. Bahaya-bahaya yang dimaklumi. Sekarang ini kalau ada bahaya, lapor polisi gampang. Ya. Waktu itu di mana keadaan yang seperti ini? Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, ya, mereka memiliki apa? Kecintaan luar biasa terhadap ilmu. Dan inilah yang memberikan keimanan kepada mereka. Kata sebagian dari as-salaf, dan ini disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Andai kata raja-raja, anak-anak dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan kita di dalam ilmu ini, mereka pasti mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena mereka iri dengan kenikmatan tersebut. Mereka iri dengan kenikmatan tersebut. Iya. Inilah keindahan ilmu agama. Ya, tidak ada yang merasakan keindahannya kecuali orang-orang yang masuk di dalamnya. Iya. Dan memang perlu kesabaran. Di awal-awal kadang seorang kurang terasa, tapi dia bersabar dan bersabar, dia akan melihat. Ya. Bukti kebenaran ucapan as-salaf bahwa tidak ada ibadah yang lebih agung bagi seorang hamba melebihi dia menuntut ilmu. Melebihi dia menuntut ilmu. Baik, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua dari hal yang sangat menambah keimanan adalah dia mempelajari Asmaul Husna. Iya. Dia mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Ini adalah bab agung sekali. Pembahasan yang sangat luar biasa. Ya, siapa yang masuk di dalamnya, maka dia akan tahu ya akan keagungan dan kebesaran Allah. Dan ini pasti memberikan tambahan keimanan yang luar biasa pada seorang hamba. Dan ini ilmu penting ya, ilmu penting yang hendaknya kita serius untuk mempelajarinya. Nah, ini Asmaul Husna menjadi pembahasan banyak orang. Cuma orang-orang membahasnya, ya niatnya macam-macam. Ada yang membahas Asmaul Husna hanya untuk mencari apa? Ya, memudahkan rezeki, ya, mencari kata-kata kunci, ya. Atau yang semisal dengan itu. Nah, ini semuanya dari makar syaitan. Padahal satu nama saja direnungi, itu luar biasa kandungannya. Ini luar biasa kandungannya. Ya, mudah-mudahan di suatu kesempatan insyaallah kita akan bikin daurah khusus tentang Asmaul Husna. Ya, sebab ini dari ilmu yang memang penting untuk apa? Dipelajari. Ya. Baik, kemudian yang berapa? Yang ketiga dari hal yang menambah keimanan adalah dia banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat dari hal yang menambah keimanan, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang menambah keimanan adalah dia menunaikan kewajiban, meninggalkan larangan. Kemudian dari hal yang menambah keimanan, dia banyak mengingat tentang kehidupan akhirat.
ingat akan negeri kekal abadi. Dan dari hal yang menambah keimanan adalah dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Iya. Dan banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Nah, tentunya ini hampir setiap amalan salih itu, atau setiap amalan salih itu pasti akan memberikan tambahan keimanan bagi seorang hamba. Demikian pula kalau dia meninggalkan maksiat, dalam peninggalannya terhadap maksiat tersebut pasti akan memberikan tambahan keimanan. Iya. Ini adalah hal yang dirasakan ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, beliau menyebutkan dari manfaat menundukkan pandangan. Ya, dari manfaat menundukkan apa? Pandangan. Ya. Ini istinbat yang ajib ya dari para ulama kita. Mereka katakan bahwa menundukkan pandangan itu dari hal yang diharamkan, memberi cahaya di dalam hati. Memberi cahaya di dalam hati. Dari sisi mana pendalilannya? Ya, perintah menundukkan pandangan di surah apa disebut? Di surah An-Nur. Ya. Dan perintahnya sebelum apa? Ayat Allahu nurus samawati wal ard. Nah, sebelumnya diperintah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Demikian pula terhadap kaum mukminat, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada orang-orang yang beriman supaya menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Dan katakan kepada perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya. Ini memberikan cahaya dalam hati. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seorang yang tiba-tiba melihat ya perempuan yang bukan mahramnya dan membuatnya kagum, untuk memalingkan pandangannya, itu dia ketemukan di dalam hatinya hal yang berat. Bahkan dia tersiksa ketika apa? Memalingkannya. Ya, ketika apa? Memalingkannya. Tapi kata beliau, tunggu saja. Tersiksanya ini akan hilang. Begitu dia tetap memalingkannya dan menjaganya, ketersiksaan tersebut berubah menjadi apa? Cahaya dan ketenangan. Ya, dan ini adalah hal yang disaksikan ya. Hanya saja memang di dalam amalan-amalan salih, seorang itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Yaitulah surga. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu diitari dengan hal-hal yang apa? Tidak menyenangkan. Ya, berbeda dengan neraka, diitari dengan hal yang penuh apa? Penuh syahwat. Nah, disinilah harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah bahwa jalan menuju kepada surga itu harus ada kesabaran. Ya. Harus ada pengorbanan, penjagaan terhadap jiwa. Ya. Dan apabila dia pandai menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan surga itu. Nah, hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Nah, inilah surga yang dijanjikan untuk setiap hamba yang selalu menjaga dirinya dan selalu bertobat kepadanya. Baik. Adapun sebab-sebab berkurangnya keimanan, ya, juga sangat banyak sekali ya. Kalau ingin diuraikan, ambil saja dari sebab tambahan keimanan. Apa yang kebalikannya itu berarti sebab apa? Sebab berkurangnya keimanan. Ya. Baik, segera cukup ini berkaitan dengan pembahasan iman. Setelah itu Imam Ahmad rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Kata beliau rahimahullah, kata beliau, "Wa man taraka as-salata faqad kafar. Wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salah." Iya. "Wa man tarakaha fa huwa kafir. Wa qad ahalla Allahu qatlahu." Kata beliau, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ya. Dan tidak ada dari suatu bentuk amalan apapun, jika ditinggalkan, pelakunya jika ditinggalkan akan menjadi kekafiran kecuali salat.
Dan barang siapa yang meninggalkan sholat itu maka dia telah kafir. Allah telah menghalalkan untuk membunuhnya. Iya. Ini penegasan Imam Ahmad dari pokok sunnah yang beliau uraikan di sini tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Bahwa orang yang meninggalkan sholat ini dikafirkan. Nah, yang perlu diketahui ya bahwa di dalam masalah meninggalkan sholat itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dari mengatakan tidak kafir. Ya, kalau dari Imam 4 memang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Hanya saja Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau mengkafirkannya. Ya, dan ini dinukil dari banyak as-salaf. Bahkan Syakik atau Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala berkata, ya, lam yakunu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Sungguhnya mereka, yaitu para sahabat, para tabi'in, mereka tidak melihat ada amalan-amalan mereka tidak melihat ada amalan-amalan yang apabila ditinggalkan itu mengkafirkan kecuali apa? Kecuali salat. Iya. Ini pendapat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu adalah apa? Adalah kafir. Ya, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika diterangkan tentang penduduk neraka. Apa yang menyebabkan mereka berada dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulunya orang yang tidak melakukan salat. Jadi pertama kali yang mereka sebut tidak melakukan apa? Tidak melakukan salat. Demikian pula di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Di ayat yang lainnya, "Fa khallu sabilahum." Apabila mereka bertaubat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Artinya, kalau dia tidak salat, saudara atau bukan? Bukan saudara. Ya. Nah, ayat yang lainnya, fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertobat, biarkan jalannya, jangan diperangi. Artinya kalau dia belum bertobat, belum sholat, tidak mengeluarkan zakat, jalannya apa? Tetap diperangi. Nah, inilah makna ucapan Imam Ahmad, dihalalkan untuk memeranginya, untuk membunuhnya. Iya. Dan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya banyak hadits ya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Di antaranya adalah hadits riwayat Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-shalah." Ya. Di sebagian riwayat, "Bainal abd wasyirk." Antara seorang hamba dan kesyirikan adalah salat. Atau al-kufur, kekufuran adalah salat. Dalam hadits Buraidah lebih tegas lagi, dikatakan, "Man tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya maka dia telah apa? Maka dia telah kafir. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Ya, mereka menegaskan bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, ya, difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, ya, dan banyak dari ulama kita di masa ini. Memang ada dari sebagian ulama kita yang tidak mengkafirkannya, menguatkan tidak kafirnya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan belakangan ini Syekh Rabi hafizahullah taala, beliau juga condong kepada pendapat yang tidak mengkafirkan. Ya, demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri. Belakangan ini beliau juga condong kepada pendapat yang tidak mengkafirkan. Yang mereka sebelumnya juga mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Iya.
Baik, ala kulli hal bahwa pendapat yang disebut oleh Imam Ahmad di sini ini pendapat yang sangat kuat dan dipegang oleh para ulama. Tapi yang menjadi masalah di sini, kenapa dimasukkan oleh Imam Ahmad di usul sunnah? Ya, ingat ya, usul sunnah di awal pembahasan siapa yang meninggalkannya maka dia tidak dihitung apa? Tidak dihitung ahli sunnah. Ya. Jawabannya bahwa ini memang dari apa yang dipandang oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, dan ini dipandang juga oleh sejumlah imam yang lainnya. Karena itu disebutkan juga tentang masalah meninggalkan sholat ini oleh Sufyan Ats-Tsauri di dalam akidahnya. Dan Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, di syarah Sahih Al-Bukhari, Ibnu Rajab menyebutkan dari aqwal as-salaf, ya, bagaimana kerasnya mereka di buku-buku akidah, ya, tentang orang yang meninggalkan sholat secara malas itu. Nah, ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih dekat. Nah, tapi bukan artinya orang yang berpendapat tidak kafir, ya, itu dikeluarkan dari ahli sunnah. Sebab ini memang ada bentuk ijtihad di dalamnya. Dan bagi para ulama yang menegaskannya, memasukkannya ke dalam buku akidah, ya mungkin ada sisi lain mewarnainya, atau mungkin itu adalah suatu perkara yang dianggap membedakan, ya, antara ahli sunnah dan kebanyakan ahlul batil pada masa tersebut. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada hakikat masalah sholat ini, dia adalah perkara yang boleh seorang itu berbeda pendapat di dalam hal ini, karena ini memang masalahnya ada silang pendapat di kalangan para ulama dan dalil-dalil antara kedua belah pihak juga mengandung sisi-sisi kekuatan. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jadi selesai sudah ya pembahasan tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Dan perlu saya ingatkan bahwa pembahasan Imam Ahmad di sini tentang orang yang meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Adapun kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Tentang kafirnya. Tidak ada silang pendapat. Dia tidak sholat karena dia ingkari kewajibannya, tidak ada silang pendapat tentang kafirnya. Baik. Setelah itu beliau berpindah kepada pembahasan yang lainnya. Ini dari pokok keyakinan ahli sunnah juga, yaitu pembahasan tentang sikap, ya, ahli sunnah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman. Ya, kata beliau, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar bin Khattab, ya, thumma Utsman, kemudian Utsman ibn Affan. Jadi tiga ya disebut di sini oleh Imam Ahmad sebaik-baik umat ini. Nuqaddimu haula'i thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalik. Kata beliau, kami mengedepankan mereka bertiga sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Dan para sahabat tidak berselisih tentang hal ini. Iya. Baik. Karena Abu Bakar diangkat sebagai khalifah itu menurut kesepakatan para sahabat. Dan Umar juga menjadi khalifah menurut kesepakatan para sahabat. Dan Utsman menjadi khalifah menurut kesepakatan para sahabat. Dan dari kedustaan kaum Syiah, ya, kaum Syiah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak setuju pada khilafah tiga orang ini. Ya, dan mereka mencela Ali bin Abi Thalib dalam hal ini, di mana mereka sifatkan bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, tidak menuntut haknya sebagai khalifah hanya karena dia takut kepada tiga orang ini. Ya, jadi mereka sebutkan bahwa Ali ini penakut. Ya, perhatikan ya kaum Syiah yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Ya, tapi ucapan-ucapan mereka adalah mencela Ahlul Bait. Karena itu mereka ini adalah kaum yang pendusta dalam segala pengakuannya, cinta kepada Ahlul Bait
Tapi mereka dusta, hakikatnya mereka adalah orang yang durhaka kepada ahlul bait. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i, "Lau kana rafdan hubbu ahli baitin, falyashhad ats-tsaqalani anni rafidhi." Andai kata pemahaman Syiah Rafidah itu cinta kepada ahlul bait, benar mereka cinta kepada ahlul bait, ya silahkan jin dan manusia persaksikan bahwa saya juga orang Syiah Rafidah. Ya, kalau memang benar mereka cinta. Ya. Tapi yang benarnya mereka apa? Mereka dusta. Nah, di dalam hal tersebut. Baik. Iya. Jadi para sahabat tidak berselisih dalam hal ini ya. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. Kata beliau, kemudian setelah 3 orang itu barulah Ahlus Syurah yang 5. Iya. Karena Ashabus Syurah ini ada berapa orang? Ada 6 orang. Iya. Jadi 6 orang bersama siapa? Utsman bin Affan. Iya. Bersama Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, Zubair, yaitu Zubair bin Awwam, Talha, yaitu Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya pantas sebagai apa? Sebagai khalifah. Wa kulluhum imam, dan semuanya adalah imam. Iya. Di sini Imam Ahmad rahimahullahu taala memulai dengan menyebutkan ya, para sahabat yang paling afdal, yang paling utama. Ya, di tengah umat ini. Ini pembahasan beliau yang pertama, menguraikan tentang apa? Kedudukan para sahabat. Adapun definisi para sahabat akan diterangkan nanti oleh Imam Ahmad dalam kelanjutan pembahasan. Iya. Berkaitan dengan keberadaan Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anis sahabat ajma'in, bahwa mereka adalah yang terbaik di tengah umat ini. Ya, ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi ahli sunnah mengurut. Yang paling pertama, yang paling afdal di tengah umat ini adalah siapa? Abu Bakar. Setelah itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Ya. Dan para sahabat sendiri mengakui hal tersebut. Ya. Mereka selalu berkata, ya, Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Datang Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Begini Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ya. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Tidak Nabi SAW dan tidak pula siapa? Para sahabatnya. Maka ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Dan hal yang mempertegasnya adalah siapa yang menjadi khalifah setelah itu, yang mengganti Rasulullah SAW. Karena dimaklumi yang menjadi khalifah itu adalah siapa? Orang yang terbaik di tengah umat. Maka begitu Rasulullah SAW meninggal, para sahabat bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Walaupun yang membaiat Abu Bakar hanya para sahabat di bawah Saqifah, hanya saja seluruh sahabat yang lain menyetujui hal tersebut. Ya, sebab ini adalah hal yang telah dimaklumi. Nah, kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar Ibn al-Khattab. Ya, begitu Abu Bakar meninggal, seluruh para sahabat juga bersepakat membaiat Umar Ibn al-Khattab. Iya. Dan ini tidak ada silang pendapat. Kemudian urutan yang ketiga dan yang keempat, ya, dari sisi khilafah juga tidak ada silang pendapat di kalangan para as-salaf rahimahumullah. Bahwa urutannya dari sisi khilafah adalah siapa? Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Iya. Radhiyallahu anhuma. Karena para sahabat bersepakat membaiat Utsman. Di antara yang ikut membaiat Utsman adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya.
Dan dimaklumi kisah bagaimana Utsman diangkat menjadi khalifah ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ya. Maka Umar menetapkan 6 orang sebagai ahli syura. Ya. Yang khalifah, yang menjadi khalifah adalah di antara 6 orang ini. Mereka yang bersepakat antara 6 orang ini. 6 orang yang dimaksud adalah Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang. Iya. Kemudian 3 orang sahabat mundur. Ya, mereka serahkan haknya untuk kawannya masing-masing. Ya. Saya tidak ingat sekarang urutan penyerahannya bagaimana. Yang jelas, ya, Abdurrahman memiliki 2 hak, Ali bin Abi Thalib memiliki 2 hak, dan Utsman memiliki berapa? 2 hak. So, 3 orang mundur, dan hak setiap orang diberikan kepada kawannya masing-masing. Ya, mereka berkata, kami tidak, kalian bertiga yang lebih layak. Ya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf merasa bahwa dirinya tidak layak dalam hal ini. Masih ada lebih afdal baginya, yaitu Utsman dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, maka ini keputusan kembali kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau diserahkan haknya kepada Ali atau kepada Utsman, maka dia yang menjadi apa? Khalifah. Ya, karena itu memang hari-hari yang sangat berat sekali bagi Abdurrahman bin Auf dalam menentukan hal itu. Dan dimaklumi ya dalam buku sejarah, ya beliau di masa itu, di hari-hari itu, jarang beliau tidur, beliau banyak beribadah, beliau berkeliling ke kampung-kampung bertanya kepada para sahabat. Ya, terus beliau berkeliling. Ya, sampai akhirnya beliau tetapkan ya keputusannya. Ya, dan beliau kumpulkan kaum muslimin ya di masjid, beliau berdiri berkhutbah. Ya, kemudian beliau berkata bahwa dia ceritakan bahwa saya sudah berkeliling, bertanya ke sana sini, dan saya tidak melihat ada yang lebih afdal di antara kita melebihi siapa? Utsman ibn Affan. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu seorang yang pemalu, beliau duduknya di belakang. Ketika Abdurrahman bin Auf berkata, "Di mana Utsman bin Affan?" Ya, beliau berada di belakang. Ya, radhiyallahu anhu. Maka berdirilah Utsman, kemudian dibaiat oleh seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Ali bin Abi Thalib yang membaiatnya. Iya. Ali bin Abi Thalib yang membaiatnya. Nah, maka ini Utsman bin Affan di urutan yang ketiga menurut kesepakatan para sahabat. Setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi kalau ada yang mengingkari dari sisi khilafah ini, dia berkata bahwa yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Ali, kemudian siapa? Kemudian Utsman, maka ini dianggap sebagai ahlul bidah di kalangan as-salaf. Kenapa dianggap ahlul bidah? Karena dia menyelisih kesepakatan apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan itulah sejelek-jelek jalan kembali, tempat kembali. Ya, maka ayat ini menerangkan bahwa menyelisih kesepakatan kaum muslimin itu adalah apa? Kesesatan. Dan ini kesepakatannya para sahabat. Siapa yang menyelisih kesepakatan para sahabat, maka dia dianggap sesat, keluar dari lingkup ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari lingkup ahli sunnah wal jamaah. Baik, maka ini urutannya. Urutan yang keberapa? Urutan tentang siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian siapa? Ali. Utsman, kemudian Ali. Dari sisi khilafah tidak ada silang pendapat. Adapun dari sisi keutamaan, yang mana lebih utama? Apakah Utsman lebih utama daripada Ali atau Ali lebih utama daripada Utsman? Ini memang dahulu
di sebagian madhab ahli sunnah di generasi awal ada silang pendapat. Iya, sedikit. Tapi setelah itu mereka semuanya bersepakat bahwa Utsman juga lebih afdal daripada siapa? Ali dari sisi keutamaan. Nah, baik. Setelah itu kata Imam Ahmad rahimahullah, nuqaddimu haula'i tsalatsa kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtalifu fi dzalik. Kami dahulukan mereka bertiga ini sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan mereka. Para sahabat tidak berselisih dalam hal ini. Tsumma ba'da haula'i tsalatsa, kemudian setelah tiga ini adalah ashabus syura al-khams. Al-khamsu atau al-khamsatu adalah para ahli syura yang lima, yaitu Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhum ajma'in. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Semuanya layak menjadi apa? Menjadi khalifah. Nah, wa kulluhum imam, dan semuanya adalah apa? Semuanya adalah imam. Ini karena Umar bin Khattab menetapkan mereka sebagai ahli syura. Dan tidak ada para sahabat yang mengkritik ketentuan Umar itu. Iya. Sebab ini memang dimaklumi di kalangan para sahabat bahwa 6 orang ahli syura ini adalah yang terbaik di tengah mereka setelah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, baik. Habis ya waktu untuk sesi ini. Insyaallah taala di jam 10.30 kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.